Sehirup asap, diperbolehkan atau dilarang? Apakah merokok diperbolehkan dalam Islam? Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini telah memicu perdebatan dan diskusi di antara para ulama selama beberapa dekade. Seperti banyak masalah kontemporer, keputusan Islam membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap Al-Quran, Sunnah, dan penerapannya pada kehidupan modern. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang merokok, Islam memberikan prinsip-prinsip yang membimbing kita menuju pemahaman yang jelas. Kebolehan suatu tindakan dalam Islam terbagi dalam 5 kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Merokok, karena sifatnya yang kompleks dan berbagai interpretasi, tidak cocok dengan satu kategori tunggal. Tidak adanya larangan langsung dalam Al-Quran membuat sebagian orang percaya bahwa merokok diperbolehkan. Namun, pendekatan ini mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas, yang menekankan pelestarian kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Islam mendorong kita untuk mencari ilmu dan membuat keputusan yang terinformasi, terutama mengenai hal-hal yang berdampak pada kesehatan fisik dan spiritual kita. Oleh karena itu, pertanyaan tentang merokok memerlukan pengkajian yang lebih dalam tentang ajaran Islam. Menafsirkan sinyal asap pendapat ulama yang beragam. Sepanjang sejarah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang merokok. Mulai dari diperbolehkan, hingga makruh, hingga dilarang keras. Perbedaan pendapat ini berasal dari beragam interpretasi teks-teks Islam dan penerapannya pada fenomena merokok yang relatif baru. Para ulama terdahulu, yang tidak familiar dengan efek kesehatan jangka panjang, sering menganggap merokok diperbolehkan, tetapi umumnya tidak menganjurkannya sebagai masalah pilihan pribadi dan etika sosial. Konsep makruh, yang berarti tidak disukai atau tidak dianjurkan, sering diterapkan pada tindakan yang dianggap diinginkan tetapi tidak dilarang keras. Namun, seiring bukti ilmiah mengenai efek berbahaya merokok menjadi tak terbantahkan, banyak ulama kontemporer meninjau kembali masalah ini. Mereka berpendapat bahwa merokok jelas melanggar prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kehidupan dan menghindari bahaya, mendorong keputusan ke arah haram. Evolusi pendapat ulama ini menunjukkan sifat dinamis fikih Islam. Ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan semangat dan huruf hukum Islam ketika menghadapi tantangan kontemporer. Al-Quran berbicara bisikan hikmah tentang kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun Al-Quran mendahului munculnya rokok, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip abadi tentang kesehatan, kesejahteraan, dan kesucian hidup. Ayat-ayat ini, meskipun tidak secara langsung membahas merokok, menawarkan panduan untuk memahami kebolehannya dalam kerangka Islam. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ayat ini menekankan kesucian hidup dan melarang tindakan apapun yang menyebabkan melukai diri sendiri. Merokok, dengan risiko kesehatannya yang terdokumentasi dengan baik, jelas termasuk dalam larangan ini. Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat ini memperingatkan terhadap perilaku sembrono yang membahayakan kesejahteraan kita. Merokok, penyebab yang diketahui dari berbagai penyakit, sejalan dengan konsep penghancuran diri yang diperingatkan dalam ayat ini. Lebih lanjut, Islam menekankan pentingnya menjaga tubuh yang bersih dan sehat, wadah yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Merokok, dengan efeknya yang merugikan pada kebersihan fisik, bertentangan dengan prinsip ini. Bimbingan dari Nabi, hadis tentang kebersihan dan menghindari bahaya. Nabi Muhammad SAW memberikan panduan lebih lanjut tentang masalah kesehatan dan kesejahteraan melalui perkataan dan tindakannya. Hadis-hadis ini yang melengkapi ajaran Al-Quran menawarkan wawasan berharga tentang perspektif Islam tentang merokok. Tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik kita, sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Merokok yang secara langsung membahayakan tubuh bertentangan dengan prinsip perawatan diri ini. Nabi juga bersabda, "Janganlah menyebabkan bahaya bagi dirimu sendiri atau orang lain." Hadis ini menggarisbawahi prinsip Islam untuk menghindari bahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Merokok, dengan efeknya yang merugikan baik bagi perokok maupun mereka yang terpapar asap rokok, melanggar prinsip dasar ini. Hadis-hadis ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan merokok, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami kebolehannya dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas tentang kesehatan, kesejahteraan, dan menghindari bahaya.
Bagian 5. Bukti nyata mengungkap bahaya kesehatan. Efek merugikan merokok pada kesehatan manusia tidak dapat disangkal dan terdokumentasi dengan baik. Penelitian ilmiah telah secara konklusif membuktikan hubungan antara merokok dan sejumlah besar penyakit, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia. Merokok merusak hampir setiap organ dalam tubuh, meningkatkan risiko kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, penyakit pernapasan, dan berbagai kanker lainnya. Bahan kimia beracun yang terhirup melalui rokok merusak sel dan jaringan, menyebabkan peradangan dan mengganggu proses penyembuhan alami tubuh. Selain itu, merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga menimbulkan risiko yang signifikan bagi orang-orang di sekitar mereka melalui asap rokok. Anak-anak dan wanita hamil sangat rentan terhadap efek berbahaya dari asap rokok, yang menyebabkan infeksi pernapasan, asma, dan masalah kesehatan lainnya. Bukti yang sangat banyak tentang konsekuensi kesehatan yang menghancurkan dari merokok memperkuat argumen menentang kebolehannya dalam Islam, yang menempatkan nilai tinggi pada pelestarian kehidupan dan penghindaran bahaya. Bagian 6. Epidemi modern, merokok di abad ke-21. Merokok, meskipun semakin banyak kesadaran akan bahayanya, tetap menjadi epidemi global, merenggut jutaan nyawa setiap tahun. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan tembakau. Industri tembakau yang didorong oleh keuntungan terus menargetkan populasi yang rentan, terutama di negara berkembang. Taktik pemasaran yang agresif dan sifat adiktif nikotin berkontribusi pada kegigihan kebiasaan mematikan ini. Ketersediaan rokok yang luas, ditambah dengan faktor sosial dan tekanan teman sebaya, membuat berhenti merokok menjadi tantangan yang signifikan bagi banyak orang. Namun, sumber daya dan sistem pendukung semakin tersedia untuk membantu individu melepaskan diri dari kecanduan ini. Mengatasi epidemi merokok memerlukan pendekatan multifaset, termasuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya, menerapkan langkah-langkah pengendalian tembakau yang lebih ketat, dan memberikan dukungan bagi mereka yang ingin berhenti. Bagian 7. Pergeseran pandangan. Fatwa yang berkembang menghadapi bukti. Seiring pengetahuan ilmiah tentang bahaya merokok menjadi lebih jelas, terjadi pergeseran yang signifikan dalam fatwa atau keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh ulama dan lembaga Islam terkemuka. Sementara fatwa sebelumnya mungkin menganggap merokok hanya makruh, keputusan kontemporer semakin banyak yang melabelinya sebagai haram. Evolusi ini mencerminkan sifat dinamis fikih Islam yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip abadi pada isu-isu kontemporer. Dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan tentang konsekuensi kesehatan yang menghancurkan dari merokok, banyak ulama menganggapnya tidak sesuai dengan penekanan Islam pada pelestarian kehidupan dan penghindaran bahaya. Lembaga-lembaga Islam terkemuka, termasuk Universitas Al-Azhar dan Organisasi Kerjasama Islam, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan merokok haram. Keputusan ini membawa bobot yang signifikan dalam komunitas Muslim, memengaruhi pilihan individu, dan membentuk kebijakan publik. Pergeseran menuju pelarangan merokok ini menunjukkan responsivitas keilmuan Islam terhadap pemahaman ilmiah yang berkembang, dan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan manusia. Bagian 8. Keputusan yang berlaku, sebuah konsensus yang jelas muncul. Meskipun pendapat yang berbeda tentang merokok mungkin masih ada di beberapa kalangan, konsensus yang jelas telah muncul di antara para ulama Islam kontemporer. Merokok adalah haram, dilarang dalam Islam. Keputusan ini bertumpu pada dasar yang kokoh dari prinsip-prinsip Al-Quran, ajaran Nabi, dan bukti ilmiah yang luar biasa. Penekanan Al-Quran pada pelestarian kehidupan, menghindari bahaya, dan menjaga kesehatan tubuh sejalan dengan konsensus ilmiah yang luar biasa tentang efek merugikan merokok. Hadis-hadis semakin memperkuat pemahaman ini dengan menekankan pentingnya perawatan diri dan menghindari tindakan yang menyebabkan bahaya. Konvergensi ajaran Islam dan bukti ilmiah ini menyisakan sedikit ruang untuk ambiguitas. Merokok, dengan risiko kesehatan yang terbukti dan sifat adiktifnya, bertentangan dengan esensi prinsip-prinsip Islam yang memprioritaskan kesejahteraan, baik fisik maupun spiritual. Konsensus yang luar biasa ini di antara para ulama kontemporer berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi umat Islam, mendesak mereka untuk menjauhi merokok
dan membuat pilihan yang terinformasi yang sejalan dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Bagian 9. Menarik napas segar. Memilih jalan yang lebih sehat. Mengingat ajaran Islam dan risiko kesehatan yang tak terbantahkan, memilih untuk menjauhi merokok menjadi keharusan moral bagi umat Islam. Ini adalah tindakan menjaga diri, bukti keyakinan kita, dan tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas kita. Berhenti merokok, meskipun menantang, dapat dicapai dengan pola pikir, dukungan, dan sumber daya yang tepat. Banyak organisasi dan penyedia layanan kesehatan menawarkan bimbingan, konseling, dan pengobatan untuk membantu individu dalam perjalanan mereka menuju kehidupan bebas rokok. Menerapkan gaya hidup yang lebih sehat sejalan dengan penekanan Islam pada kesejahteraan fisik dan spiritual. Dengan memilih untuk menjauhi merokok, kita menghormati anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita oleh Allah, melindungi tubuh kita dari bahaya, dan memberikan contoh positif bagi generasi mendatang. Marilah kita berusaha untuk bernapas lega, hidup sehat, dan memenuhi potensi kita sebagai individu yang bertanggung jawab, yang dibimbing oleh kebijaksanaan Islam dan pengejaran kesejahteraan.